Besi adalah salah satu logam yang paling penting dalam perjalanan sejarah manusia. Jika kita mengamati kehidupan sehari-hari, hampir mustahil menemukan ruang yang benar-benar bebas dari kehadirannya. Dari mulai perabotan rumah, rel kereta api, hingga jembatan besar yang menghubungkan satu kota dengan kota lain, semuanya bergantung pada kekuatan logam ini. Namun, di balik peran vitalnya, seringkali kita lupa menanyakan pertanyaan mendasar, dari mana sebenarnya besi berasal, dan bagaimana manusia pertama kali memanfaatkannya. Sejarah besi tidak bisa dilepaskan dari kisah luar angkasa. Jauh sebelum manusia memahami cara menambang dan melebur logam, besi sudah lebih dulu jatuh dari langit. Potongan meteorit yang memasuki atmosfer bumi membawa campuran besi dan nikel dalam jumlah besar. Ketika meteorit itu menabrak permukaan bumi, ia meninggalkan jejak berupa logam keras yang berbeda dari batu biasa. Peradaban-peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Sumeria memanfaatkan besi meteorit untuk membuat perhiasan atau benda simbolis yang bernilai tinggi. Besi yang berasal dari angkasa dianggap istimewa, bahkan suci, karena tidak berasal dari bumi. Dalam catatan arkeologi, beberapa pisau kecil dari Mesir ditemukan mengandung besi dengan kadar nikel yang tinggi, ciri khas logam meteorit. Seiring waktu, manusia menyadari bahwa bumi sendiri menyimpan cadangan besi yang jauh lebih melimpah. Besi bukanlah logam langka. Sebaliknya, ia merupakan salah satu unsur terbanyak di kerak bumi. Sayangnya, besi jarang ditemukan dalam keadaan murni. Ia lebih sering berikatan dengan oksigen dan membentuk mineral yang kita kenal sebagai biji besi. Dua jenis biji besi yang paling umum adalah hemafit yang berwarna merah kecoklatan dan magnetit yang berwarna hitam pekat serta memiliki sifat magnetis alami. Menariknya, banyak pegunungan dan bukit di berbagai belahan dunia sebenarnya terbentuk dari batuan kaya besi yang selama ribuan tahun hanya terlihat sebagai batu biasa sebelum manusia mengerti cara memanfaatkannya. Perjalanan manusia dalam mengolah biji besi adalah kisah panjang penuh eksperimen dan ketekunan. Pada awalnya, tungku peleburan masih sangat sederhana, hanya berupa lubang tanah atau perapian terbuka yang dipanaskan dengan arang. Suhunya belum cukup tinggi untuk benar-benar melelehkan besi, tetapi cukup untuk mereduksi oksida besi menjadi bongkah logam berpori yang disebut bloom. Bongkahan ini kemudian ditempa berulang kali untuk mengeluarkan kotoran, hingga terbentuklah besi yang bisa digunakan. Dari sinilah lahir berbagai perkakas tajam, alat pertanian, hingga senjata yang jauh lebih tangguh dibandingkan bahan logam sebelumnya, seperti tembaga atau perunggu. Kehadiran besi mengubah wajah peradaban. Zaman ketika manusia mulai menguasai teknik peleburan besi disebut zaman besi, sebuah era yang menandai loncatan besar dalam teknologi. Dengan alat besi, pertanian menjadi lebih efisien karena cangkul dan bajak lebih kuat untuk mengolah tanah keras. Senjata dari besi memberikan keunggulan di bidang militer bagi bangsa yang menguasainya, sehingga banyak kerajaan kuno mampu memperluas wilayahnya berkat teknologi metalurgi. Dalam hal ini, besi bukan hanya bahan material, melainkan juga faktor penentu dalam politik, perang, dan pertumbuhan masyarakat. Teknologi pengolahan besi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada abad pertengahan, masyarakat mulai membangun tanur tinggi, sebuah struktur besar yang mampu mencapai suhu lebih tinggi dibandingkan tungku sederhana. Di dalam tanur ini, biji besi dicampur dengan batu kapur dan kokas, lalu dipanaskan hingga menghasilkan besi cair. Dari sinilah lahir berbagai inovasi baru, termasuk produksi besi cor yang banyak digunakan dalam pembangunan jembatan, gedung, dan berbagai mesin pada masa revolusi industri. Yang menarik, meskipun besi memiliki sifat yang sangat kuat, ia juga punya kelemahan besar, mudah berkarat.
Besi yang bereaksi dengan oksigen dan air akan membentuk lapisan karat berwarna coklat kemerahan yang rapuh. Masalah ini sudah lama dihadapi manusia, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mengatasinya. Salah satu solusi adalah dengan melapisi besi menggunakan cat, minyak, atau bahkan logam lain agar lebih tahan terhadap korosi. Dari sinilah berkembang teknologi pembuatan baja, yaitu campuran besi dengan karbon dan unsur lain yang menghasilkan logam jauh lebih kuat dan tahan lama dibandingkan besi murni. Namun, meski baja kini mendominasi berbagai bidang konstruksi, keberadaan besi murni tetap penting. Banyak komponen dalam kehidupan sehari-hari masih menggunakan besi dalam bentuk asli maupun campuran sederhana karena sifatnya yang mudah ditempa dan harganya relatif murah. Lebih dari itu, besi tetap menjadi simbol perjalanan panjang manusia dalam menguasai alam. Dari meteorit purba hingga tanur modern, dari pisau kecil di Mesir hingga gedung pencakar langit di kota-kota besar, semuanya berawal dari logam yang satu ini. Besi bukan sekedar bahan mentah, ia adalah bagian dari kisah manusia. Ia menyertai kita sejak awal peradaban, membantu membangun ladang, melindungi diri dalam peperangan, hingga menopang impian besar dalam bentuk jembatan dan kota modern. Setiap kali kita melihat besi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pagar rumah yang sederhana maupun rel kereta api yang panjang, sesungguhnya kita sedang menyaksikan warisan panjang pengetahuan, kerja keras, dan keinginan manusia untuk terus maju.